Ekonom Indef Didik J. Rahbini memberikan apresiasi atas 4 kebijakan ekonomi pemerintah, dari mulai penyederhanaan regulasi untuk dunia usaha, memberikan kredit untuk UKM maupun memberikan kesempatan yang baik untuk dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja. Kendati demikian, paket kebijakan tersebut baru bisa direalisasikan pada tahun depan. Ekonomi itu memperkuat bahwa pemerintah bekerja. Dan Pak Darmin Nasution pada waktu terjadi paket 80-an, dia adalah orang di belakang layar di dapur itu. Dia orang yang tepat sekarang menggulirkan paket-paket kebijakan. Itu menandakan bahwa pemerintah melaksanakan kerja. Tapi tetap saya kritik, ya. Ada bagian-bagian yang saya kritik juga. Bagaimana Pak efektivitas dari ini kan baru rencana. Yang paket ini kan baru rencana mau ngasih kredit. Baru rencana loh, efektif enggak? Belum tahu. Tapi niat yang baik itu merupakan kesungguhan yang baik untuk memberikan efek positif. Pemirsa, 1 tahun pemerintahan Jokowi JK bukan hanya soal pembangunan ekonomi yang masih menjadi pekerjaan besar, namun sikap intoleransi antar umat beragama tidak kalah pentingnya untuk diselesaikan dalam waktu cepat, agar tidak ada lagi kasus Singkil Aceh ataupun kasus Tolikara Papua. Budayawan Yudhistira Masardi mengungkapkan keresahannya akan intoleransi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Kegundahan tersebut ia sampaikan dalam diskusi kelompok terfokus untuk mengetahui PR besar Kabinet Jokowi JK hingga 4 tahun mendatang. Indonesia berada dalam tantangan intoleransi, baik akibat kebijakan pemerintah maupun munculnya kelompok garis keras tertentu. Salah satu kasus yang tengah menonjol saat ini adalah pembakaran rumah ibadah di Aceh Singkil oleh sekelompok massa yang menyebabkan 2 orang tewas dan beberapa orang lainnya terluka. Kasus ini menambah panjang daftar kekerasan atas nama agama yang terjadi sejak awal tahun 2015. Menurut Maman Imanul Haq, kondisi ini terjadi akibat ketidaktegasan aparatur negara. Kenyataannya sekarang, kita melihat ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, bahkan Tuhan, dengan simbol-simbol agama. Jangankan melakukan transformasi, perubahan, mereka malah melakukan dekonstruksi. Mereka melakukan hate speech, dakwah-dakwah kebencian, menghancurkan gereja dan masjid. Nah, ini menjadi problem bagi pemerintahan Jokowi. Menurut laporan The Wahid Institute pada tahun 2014 mengenai kebebasan beragama berkeyakinan, 2 bulan awal masa pemerintahan Jokowi sejak bulan November hingga Desember, terjadi 14 peristiwa pelanggaran yang melibatkan aktor negara dan 10 peristiwa melibatkan aktor non-negara. Jokowi sepertinya mewarisi kasus intoleransi yang terjadi pada era presiden sebelumnya. Berdasarkan laporan Setara Institut, kekerasan atas nama agama pada tahun 2007 hingga 2013 cenderung meningkat. Namun sayangnya, intoleransi justru kembali terjadi pada masa kepemimpinan Jokowi JK, dan salah satunya justru dilakukan oleh pemerintah sendiri. Seorang tokoh pemuda Konghucu, Kristan, menyebutkan contoh intoleransi tersebut terjadi pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 yang dikeluarkan pada awal tahun ini. Perpres tersebut mengakui keberadaan agama Konghucu. Namun sayangnya, dalam perpres yang sama tidak disebutkan keberadaan Ditjen Bimas Konghucu sebagaimana agama-agama lain yang diakui oleh pemerintah. Yang lebih menyedihkan, benih intoleransi ternyata juga terjadi di lingkungan sekolah yang seharusnya mengakomodir keberagaman. Lalu apa yang harus dilakukan duet Jokowi JK untuk menghapus intoleransi serta menghilangkan benih-benih sektarianisme yang terus bermunculan? Pemerintah mulai menghilangkan semua regulasi yang mengarah kepada sektarianisme ya. Untuk itu mulai dilihat, disisir, dipetakan dan melibatkan tidak cuma Kementerian Pendidikan, tapi Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah guru ini sekali lagi harus dipersiapkan. Pemerintah harus membantu guru juga berpikir binika, berpikir beragam. Masih tersisa 4 tahun masa kepemimpinan Jokowi JK. Masih setumpuk PR yang harus dituntaskan serta janji yang harus dilunasi. Jangan sampai nawacita hanya menjadi cita-cita yang tergantung tinggi di langit, namun sulit diraih. Kabel Indrawan,
Media Research Center. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan konflik berbau sara yang meletus di Aceh Singkil Selasa lalu bukanlah karakter asli bangsa Indonesia. Karena pada dasarnya akar budaya Indonesia sangat menghargai adanya perbedaan. Untuk mendalami akar masalah konflik berbau sara ini, Kementerian Agama menggali dari berbagai sumber agar masalah serupa tidak terulang kembali. Begini, persoalan yang terjadi tidak hanya di Aceh, mungkin juga di Tolikara dan di tempat-tempat yang lain, yang pemicunya itu adalah persoalan agama, ini yang harus dilihat secara lebih menyeluruh begitu. Karena hakikat atau karakter dari masyarakat Indonesia sebenarnya kita adalah masyarakat yang sangat menghormati, menjunjung tinggi perbedaan, karena memang kita lahir, dibesarkan di tengah-tengah kemajemukan. Jadi kebinekaan itu sudah menjadi sesuatu yang built-in pada diri masyarakat kita, termasuk dalam kehidupan keagamaan. Jadi kalau kemudian muncul gesekan-gesekan, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa, itu sesungguhnya bukanlah karakter dari masyarakat Indonesia yang sesungguhnya, sehingga ada sesuatu di balik itu, ada sesuatu yang lain. Nah, ini yang harus kita dalami, dan kami di Kementerian Agama memang memberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk lebih karena ini kan terjadi di daerah dan menjadi kewenangan daerah. Jadi